Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Jiviana dari kelas 12 pemasaran B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Pada bab 1 kali ini, kita akan membahas beberapa hal, di antaranya memahami makna beriman kepada hari akhir, periode, hakikat, hikmah beriman kepada hari akhir, dan juga penerapan perilaku mulia. Yang pertama yaitu pengertian atau makna beriman kepada hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Hari akhir merupakan hari kiamat yang diawali dengan pemusnahan alam semesta. Semua manusia sejak zaman dari Nabi Adam alaihissalam sampai terjadinya hari akhir akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan semua amal perbuatan mereka. Melalui kajian atau kebenaran adanya hari akhir, kita dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Terdapat juga hari akhir menurut beberapa pendapat. Yang pertama, hari akhir menurut Al-Quran. Terdapat dua, yaitu yang pertama, Kiamat Sukro atau kecil. Kiamat Sukro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Dan yang kedua yaitu Kiamat Kubro atau kiamat besar, yang artinya peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Yang selanjutnya yaitu hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Menurut ilmu pengetahuan geologi, hari kiamat adalah hari di mana bumi meletus akibat nebula atau gas panas yang ada di dalam perutnya menjadi dingin sehingga tekanan hilang. Sedangkan hari kiamat menurut teori fisika yaitu terbitnya matahari dari barat. Sinar matahari juga menjadi sangat panas hingga manusia merasa sangat kepanasan dan tidak ada awan dan hujan, hingga tanah menjadi kering dan kemarau berkepanjangan. Ada juga bukti indrawi terjadinya hari akhir. Yang pertama, peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Yang kedua, peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Kedua informasi tersebut memang dijelaskan oleh Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa hari akhir akan datang, melainkan informasi historis atau sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahkan kiamat pasti datang. Periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut diantaranya 1. Yaumul Ba'ad, yang artinya sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitnya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr adalah hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas yaitu padang mahsyar. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan, yaitu hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Kelima, Asyirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati Asyirat tergantung kepada amalan setiap manusia. Keenam, Yaumul Jaza, yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalannya selama ia hidup di dunia. Ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga, yaitu terbaginya manusia menjadi dua golongan. Adapun manusia bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Dan yang kedelapan, balasan perbuatan buruk dengan neraka.
Orang yang selama hidup di dunia banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menerima balasan yang jahat pula. Sebagian kegetiran dan kerasnya siksa neraka. Hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah hari akhir. 1. Muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. 2. Menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia. 3. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. 5. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. 6. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengingkas apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Menerapkan perilaku mulia. Keyakinan akan adanya hari akhir mengantarkan manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam kehidupannya, khususnya banyak melakukan amal kebaikan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Dari pembahasan tersebut, perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku harus selaras dengan tuntunan agama. 2. Menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. 3. Selalu berusaha melakukan amal salih dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. 4. Membiasakan diri dengan akhlak karimah seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. 5. Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan melakukan ibadah ritual seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu sesama kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. 6. Termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Jadi, beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab kita. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu lemah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bab 1, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.